Ini adalah Palestina, dan ini bukanlah negara yang mudah. Tidak mudah hidup di sebelah tembok yang membatasi pergerakan. Tidak mudah melewati pos pemeriksaan. Tidak mudah hidup di kamp pengungsian seumur hidup. Dan tidak mudah juga mendapatkan jaringan 3G. Konflik yang berkepanjangan masih dialami oleh negara Palestina. Tidak heran jika saat ini status politiknya masih diperdebatkan. Negara yang beribu kota di Yerusalem Timur terbagi menjadi dua entitas politik, yakni wilayah penduduk Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Lalu, bagaimana kondisi Palestina jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Di sini kita akan coba jelaskan seobjektif mungkin. Jika ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentarnya di bawah ya. Oke, pertama-tama kita lihat letak geografisnya. Negara Palestina terletak di Timur Tengah dengan batas negara yang masih belum jelas dan menjadi salah satu permasalahan utama dalam konflik antara Palestina dan Israel. Pada tahun 1988, Organisasi Pembebasan Palestina memproklamirkan kemerdekaan Palestina di wilayah yang diduduki oleh Israel, yang mencakup tepi barat dan jalur Gaza. Namun, batas-batas negara Palestina di wilayah tersebut masih diperdebatkan. Tepi barat terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu area A, B, dan C. Area A dan B dikelola oleh pemerintah otoritas Palestina, sedangkan area C masih dikuasai oleh Israel. Batas wilayah-wilayah ini juga masih belum jelas dan sering menjadi sumber konflik antara Palestina dan Israel. Sementara itu, di jalur Gaza, kontrol penuh dipegang oleh Hamas, kelompok militan Palestina yang mengambil alih kekuasaan di wilayah tersebut pada tahun 2007. Namun, batas-batas wilayah Gaza juga masih belum jelas dan sering menjadi sumber konflik antara Palestina dan Israel. Bagian timur berbatasan dengan negara Yordania, bagian selatan berbatasan dengan Laut Mati, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Mediterania, serta Mesir di sebelah barat daya. Kota terpenting di wilayah barat Palestina adalah Ramallah yang terletak 10 km di utara kota Yerusalem dengan populasi sekitar 39.000 jiwa. Kota ini berada di tepi barat dan merupakan ibu kota pemerintahan otoritas Palestina. Ramallah merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut. Di sini terdapat pusat-pusat pemerintahan, universitas, dan bisnis, serta banyak restoran, bar, dan kafe yang populer. Selain Ramallah, kota-kota penting lainnya di wilayah barat Palestina adalah Jenin, Nablus, Bethlehem, Hebron, dan Jericho. Gaza City yang merupakan ibu kota jalur Gaza dan kota terbesar di wilayah ini, kota ini terletak di bagian tengah jalur Gaza dan merupakan pusat pemerintahan, bisnis, dan budaya. Khan Yunis yang terletak di bagian selatan jalur Gaza merupakan kota terbesar kedua di wilayah ini. Karena letaknya yang dekat dengan perbatasan Mesir, kota ini menjadi pusat perdagangan dan impor barang dari Mesir. Kota Rafah adalah kota terakhir sebelum perbatasan Mesir. Meskipun terkenal dengan pengungsi Palestina dan perbatasan jalur bawah tanah yang menuju Mesir, Rafah memiliki industri yang berkembang di sektor pertanian dan perdagangan. Jabaliyah terletak di bagian utara jalur Gaza, adalah kota terbesar ketiga di wilayah ini. Karena letaknya yang dekat dengan perbatasan Israel, kota ini sering menjadi sasaran serangan dan konflik antara Palestina dan Israel. Selain kota-kota tersebut, terdapat beberapa kota kecil dan desa di sepanjang jalur Gaza yang juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Sebenarnya ada 2 bandara di wilayah Palestina, yaitu Bandara Internasional Gaza Yasser Arafat di kota Rafah di jalur Gaza dan Bandara Internasional Palestina di kota Bethlehem di tepi barat. Bandara Internasional Gaza Yasser Arafat dibuka pada tahun 1998 dan melayani penerbangan ke beberapa kota di Timur Tengah
termasuk Kairo Mesir dan Amman Yordania. Namun, bandara tersebut ditutup pada tahun 2001 selama konflik antara Palestina dan Israel dan tidak beroperasi secara reguler sejak saat itu. Kedua bandara tersebut sekarang bangunannya juga sudah tidak berbentuk. Meskipun ada upaya untuk memulai kembali operasi kedua bandara ini, namun konflik antara Palestina dan Israel masih membuat hal tersebut sulit dilakukan. Saat ini, penerbangan menuju wilayah Palestina biasanya dilayani oleh bandara-bandara di negara tetangga, seperti Bandara Internasional Amman di Yordania dan Bandara Internasional Ben Gurion di Israel. Kondisi alam Palestina cukup beragam, mulai dari wilayah pesisir yang berada bagian barat dengan kota pentingnya yakni Gaza, Akka, dan Yafa, serta wilayah pegunungan yang terdiri atas beberapa bukit dan gunung kecil dengan titik tertinggi tidak lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Secara keseluruhan, iklim di Palestina sama meskipun memiliki ketinggian tempat yang berbeda sekalipun. Suhu udara saat musim panas terkadang tidak lebih dari 32 derajat Celcius, bahkan ketika musim dingin, rata-rata suhu udara mencapai 10 derajat Celcius. Curah hujan tertinggi terjadi saat musim dingin, terutama pada bulan Desember hingga Februari. Sumber daya air yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Palestina berasal dari embun, terutama musim panas berlangsung. Para petani anggur memanfaatkan embun tersebut untuk mengairi tanaman anggur. Embun tersebut berasal dari uap air Laut Mediterania yang menguap kemudian terbawa angin hingga ke daratan dan turun di sekitar Gurun Hermon. Palestina memiliki potensi pertanian yang cukup besar karena memiliki iklim yang ideal untuk pertanian dan tanah yang subur. Namun produksi pertanian di wilayah ini terbatas karena terbatasnya lahan pertanian dan kendala-kendala politik ekonomi yang dihadapi. Beberapa hasil pertanian utama di Palestina antara lain zaitun, yang menjadikan Palestina dikenal sebagai penghasil zaitun terbesar di dunia. Zaitun dihasilkan di seluruh wilayah Palestina, terutama di tepi barat dan jalur Gaza. Jeruk Palestina dikenal dengan kualitasnya yang tinggi dan rasanya yang manis. Jeruk Palestina dihasilkan terutama di tepi barat. Palestina juga menghasilkan anggur yang terkenal dengan kualitasnya yang tinggi dan rasa yang lezat. Anggur Palestina dihasilkan di wilayah tepi barat dan termasuk jenis-jenis anggur yang unik seperti anggur Hijazi dan Hamdani. Palestina juga menghasilkan berbagai macam sayuran dan buah-buahan seperti tomat, mentimun, kubis, labu, buah arah, dan delima. Selain hasil pertanian segar, Palestina juga menghasilkan produk olahan seperti minyak zaitun, keju, dan madu. Meskipun Palestina memiliki potensi pertanian yang besar, produksi pertanian di wilayah ini terus mengalami kendala akibat konflik politik dan ekonomi yang menghambat akses ke pasar dan sumber daya pertanian. Peternakan di Palestina merupakan sektor ekonomi yang penting dan telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di wilayah ini. Beberapa jenis peternakan yang umum di Palestina, sapi merupakan hewan ternak yang umum di Palestina. Kambing juga merupakan hewan ternak yang umum di Palestina. Domba yang menjadi sumber daging dan wol. Peternakan ayam juga umum di Palestina, terutama di kota-kota besar seperti Ramallah dan Gaza. Peternakan lebah juga telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga Palestina selama beberapa dekade. Madu yang dihasilkan dari peternakan lebah menjadi bahan makanan yang penting dan sering digunakan dalam obat tradisional. Jika dilihat sejarah singkatnya, negara Palestina yang selama berabad-abad telah dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan agama. Wilayah Palestina berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Ottoman selama lebih dari 400 tahun, dari abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Pada tahun 1516, Kesultanan Utsmaniyah merebut wilayah Palestina dari Kekaisaran Mamluk yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut. Selama masa pemerintahan Ottoman, wilayah Palestina menjadi bagian dari provinsi-provinsi Ottoman yang berbeda-beda, termasuk Provinsi Damaskus, Sidon, Beirut, dan Yerusalem.
Namun sejarah modern Palestina dimulai pada abad ke-19. Pada akhir Perang Dunia Pertama, Kesultanan Utsmaniyah runtuh dan wilayah Palestina ditempatkan di bawah mandat Britania oleh Liga Bangsa-Bangsa. Selama masa mandat Britania, migrasi Yahudi ke wilayah itu meningkat. Dan pada 1947, PBB merekomendasikan pembagian wilayah menjadi dua negara, Palestina dan Israel. Namun, rencana pembagian itu ditolak oleh para pemimpin Palestina dan negara-negara Arab yang menganggapnya tidak adil. Pada tahun 1948, Israel memproklamirkan kemerdekaannya dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini. Perang Arab-Israel 1948 atau disebut juga sebagai Perang Kemerdekaan atau Perang Pembebasan oleh orang Israel adalah konflik bersenjata pertama dari serangkaian konflik yang terjadi antara Israel dan tetangga-tetangga Arabnya dalam konflik Arab-Israel. Bagi orang-orang Palestina, perang ini menandai awal dari rangkaian kejadian yang disebut sebagai bencana. Israel diproklamasikan pada tanggal 14 Mei 1948 dan sehari kemudian langsung diserbu oleh tentara dari Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya. Tetapi Israel bisa memenangkan peperangan ini dan malah merebut kurang lebih 70% dari luas total wilayah daerah mandat PBB Britania Raya, Palestina. Perang ini menyebabkan banyak kaum Palestina mengungsi dari daerah Israel. Tetapi di sisi lain, tidak kurang pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab lainnya. Disusul Perang Suez 1956, perang yang terjadi antara Israel, Britania Raya, dan Prancis melawan Mesir setelah Mesir nasionalisasi terusan Suez. Israel berhasil memenangkan perang dan menguasai semenanjung Sinai. Pada 1964, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO didirikan sebagai gerakan nasionalis Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Perang antara negara-negara Arab melawan Israel juga terjadi pada 5 hingga 10 Juni 1967. Perang ini merupakan kali ketiga Israel melawan negara Arab, yakni Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak di medan pertempuran. Perang 6 hari ini dimenangkan Israel yang berarti negara tersebut berhasil menaklukkan tepi barat, Yerusalem, dataran tinggi Golan, jalur Gaza, dan semenanjung Sinai. Israel melakukan penyerangan ke Mesir dan Suriah sebagai respons atas ditutupnya Selat Tiran oleh Mesir di bawah kendali Presiden Gamal Abdel Nasser. Perang Yom Kippur 1973, perang yang terjadi antara Israel dan koalisi negara-negara Arab, termasuk Mesir dan Suriah, selama perayaan Yom Kippur. Meskipun awalnya negara-negara Arab berhasil mencapai beberapa kemenangan, Israel akhirnya berhasil memenangkan perang. Serentetan perang besar tersebut dan juga konflik-konflik kecil yang terjadi antara Israel dan negara-negara Arab di wilayah Palestina yang sekaligus merubah sejarah Palestina. Singkatnya, pada tahun 1988, Palestine Liberation Organization secara resmi mengakui Israel dan memproklamirkan negara Palestina sebagai negara merdeka di wilayah yang diduduki oleh Israel. Namun hingga saat ini, negara Palestina belum diakui sebagai negara merdeka secara resmi oleh banyak negara di dunia, termasuk Israel dan Amerika Serikat, dan konflik antara Palestina dan Israel masih berlangsung hingga saat ini. Penduduk Palestina sebagian besar merupakan keturunan bangsa Arab dengan jumlah populasinya mencapai sekitar 10 juta jiwa. Saat terjadi perang, lebih dari setengah penduduk Palestina mengungsi ke sejumlah negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, Arab Saudi, dan beberapa negara di luar kawasan Timur Tengah. Hanya tersisa 5,4 juta warga Palestina saat ini tinggal di dalam wilayah Palestina. Meskipun sebagian besar penduduk Palestina adalah orang Arab, namun beberapa tempat ditemukan bangsa lain seperti bangsa Mesir kuno, Kanan, Bani Israel, Assyria, Babilonia, Romawi, dan lain sebagainya. Untuk komunikasi sehari-hari, penduduk Palestina menggunakan bahasa Arab dengan agama terbesarnya yakni agama Islam.
Islam yang dianut beraliran Sunni, sedangkan agama lainnya yakni Kristen. Palestina yang mengutamakan pendidikan sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan negara mereka. Namun, pendidikan di Palestina dihadapkan dengan berbagai tantangan, termasuk kurangnya sumber daya, infrastruktur yang rusak, dan ketidakstabilan politik dan sosial yang sering mengganggu proses pembelajaran. Namun, masyarakat Palestina masih berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan bantuan dari berbagai organisasi internasional dan program-program pendidikan. Pendidikan di Palestina dianggap sebagai jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Palestina, dan mereka berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya mereka dalam memajukan sistem pendidikan di negara mereka. Palestina memiliki flora dan fauna yang sangat beragam, mulai dari pepohonan, semak, hingga beberapa tanaman lainnya, dan diperkirakan terdapat ada sekitar lebih dari 2.000 jenis tanaman di Palestina. Keragaman flora tersebut diakibatkan adanya perbedaan ketinggian tempat, iklim, dan jenis tanah. Tanaman yang banyak tumbuh di Palestina sebagian besar berupa tanaman palem, pohon ek, cemara, pohon willow, dan pohon tamariska. Selain itu, beberapa tanaman juga telah dibudidayakan seperti zaitun, anggur, pohon ara, gandum, barley, millet atau sekoi, bawang merah, kapas, rami, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan yang masih bisa ditemukan di Palestina yakni babi hutan, serigala, anjing hutan, kelinci, kucing liar, dan rubah. Selain itu, Palestina juga memiliki kekayaan alam lainnya berupa biji besi dan tembaga. Bahkan, di kawasan lembah Yordan, tanah dimanfaatkan untuk industri batu bata dan tembikar. Konflik yang terus terjadi selama beberapa tahun ini membuat perekonomian negara Palestina memburuk. Bahkan menurut laporan UN Conference on Trade and Development, perekonomian Palestina hanya tumbuh tidak lebih dari 1% per tahun. Hal ini diperparah dengan jumlah pengangguran yang meningkat hingga lebih dari 50%, terutama di kota Gaza. Tentunya hal tersebut berdampak pada kemiskinan yang melonjak hingga 29%. Bahkan di Gaza kemiskinan mencapai 53%. Dana bantuan dari beberapa negara juga berkurang dan semakin bertambah parah setelah Israel melakukan pelarangan barang impor ke Gaza karena dianggap sebagai bentuk bantuan militer. Bahkan penduduk Israel juga mencegah penduduk Palestina untuk mengolah sumber minyak bumi dan gas alam yang terdapat di jalur Gaza dan tepi barat. Palestina, kamu adalah tanah yang kaya akan sejarah dan keindahan alam. Walaupun kamu telah mengalami konflik dan kesulitan yang luar biasa selama bertahun-tahun, tetapi kamu tetap mempertahankan semangatmu dan terus berjuang untuk hak-hakmu. Kami berharap kamu akan segera menemukan keamanan dan kemerdekaan yang pantas bagi rakyatmu. Semoga perdamaian dan keselamatan akan segera terwujud di tanahmu yang suci. Amin. Some will fall for greed, and some will kill for freedom, for freedom.